Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Oke Pak, apa kabar Bapak pada hari ini? Luar biasa baik. Baik ya Pak ya. Oke. Tentunya selama mengikuti pendidikan guru penggerak dalam 1 bulan terakhir ini, bagaimana perasaan Bapak? Ya, perasaan saya Bu selama 1 bulan ini, yang pertama saya makin senang karena ini kan sudah mau masuk ke penghujung di program pendidikan guru penggerak. Jadi saya semakin lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, semakin semangat dalam mempraktikkan aksi nyata yang ada di LMS, karena ini merupakan pengalaman baru bagi saya dalam proses pendidikan ya Bu ya, karena berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya yang saya tempuh. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan semakin bermanfaat karena selama ini dalam proses pembelajaran dan di sekolah juga saya tidak pernah mendapatkan ilmu seperti ini di Ciput Banget. Oke, baik, berarti sangat bermanfaat ya. Banyak ilmu yang Bapak dapat ya. Apalagi di detik terakhir atau di masa-masa terakhir lah ini ya Pak ya. Di pendidikan guru penggerak banyak ilmu yang Bapak dapatkan. Nah Pak, bagaimana apa saja ya proses yang sudah berjalan dalam 1 bulan ini ya, terkait rencana lanjut dalam pendampingan. Kita skip aja nanti ya Pak ya. Oke, di dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dalam pendidikan guru penggerak ini, tentunya ya Pak ya, ada program yang sudah berjalan atau ada aksi yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan 1 bulan terakhir ini tadi. Kira-kira bisa nggak Bapak menceritakan apa program atau aksi yang sudah Bapak lakukan dalam 1 bulan terakhir? Dalam 1 bulan terakhir ini Bu, yang paling utamanya yaitu proses pembelajaran yang saya lakukan sudah berbeda dari sebelumnya, karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat pada guru atau teacher center. Jadi setelah beberapa kali mengikuti modul yang ada di guru penggerak, jadi saya semakin sadar bahwa fokus utama dalam pendidikan itu adalah murid. Jadi saya sudah mulai bisa berbenah bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, atau yang sering dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada murid. Jadi saya sebagai guru itu sudah dapat melihat bagaimana karakteristik siswa dan menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan belajarnya. Oke, baik sekali, bagus sekali yang sudah Bapak lakukan ya. Saya juga sudah melihat aksi-aksi Bapak, kemudian pengerjaan di LMS Bapak juga sudah cukup baik, dikerjakan tepat waktu. Begitu juga dalam kegiatan rukol ya, ruang kolaborasi bersama fasilitator, kemudian ada juga dengan instruktur ya Pak. Saya melihat Bapak hadir tepat waktu dengan belajar penuh sadar. Artinya Bapak aktif dalam melakukan kegiatan itu, dalam diskusinya juga sangat aktif. Itu luar biasa sekali, tetap dipertahankan Pak. Kalau selesai pun nanti dari guru penggerak ini, tetaplah berkolaborasi, berkomunikasi dengan sesama CGP dan begitu juga dengan fasilitator, struktur ataupun kepada saya sebagai manajer praktiknya ya Pak ya. Nah, tadi saya sudah menerima lembar observasi daripada Bapak ya. Nah, saya di sini tujuan saya pada hari ini adalah saya ingin melihat perkembangan bagaimana Bapak sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat. Kemudian saya ingin melihat bagaimana kemampuan dan perkembangan terhadap Bapak dalam melakukan coaching terhadap rekan sejawat tadi seperti itu ya Pak. Nah, tentunya yang Bapak lakukan tadi sudah cukup baik ya Pak ya. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Dan kemudian saya ingin melihat bagaimana Bapak melakukan observasi di dalam kelas, dan saya sudah melihat LK yang sudah Bapak kerjakan, yang sudah baca dan sudah dilaksanakan dengan baik. Baik Pak, kita lanjut ke penerapan aksi nyata modul 3.1 tentunya. Dalam modul 3.1 tentang aset ya Pak ya, tentang proses pengambilan keputusan berdasarkan aset gitu ya Pak ya. Nah, tentunya Bapak sudah punya aksi nyata di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak sudah lakukan. Bagaimana aksi nyata yang sudah Bapak lakukan itu tadi terhadap proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah? Terkait pengambilan keputusan yang ada di sekolah,
uh, tetap saya memperhatikan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru dan orang tua murid. Dalam hal ini saya juga melihat aset-aset yang ada di sekolah saya juga dapat memanfaatkannya dengan baik, baik dia dari segi manusia, sosial, lingkungan, budaya dan segala macam yang ada di sekolah itu sudah harus kita dapatkan, dapat kita kolaborasikan dengan baik. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga saya sebagai seorang guru juga harus bisa mengambil keputusan supaya tidak ada yang merasa dirugikan ataupun merasa sedih terhadap apa yang menjadi keputusan saya. Oke, baik sekali, bagus ya Pak. Nah kemudian menurut Bapak kira-kira apa yang perlu dikembangkan atau dievaluasi terhadap pengambilan keputusan? Ya, dalam hal pengambilan keputusan yang perlu dievaluasi yaitu kita harus melihat kondisi, dan kita harus melihat dari kebijakan atau keputusan yang kita ambil, apakah ada orang yang dirugikan atau hanya sepihak yang hanya diuntungkan seperti itu. Jadi kita juga harus melihat bagaimana apa dampak dari keputusan yang kita lihat yang kita ambil tersebut. Kalau misalnya kita mengharuskan mengambil keputusan tersebut memang harus mengorbankan sepihak, jadi kita harus juga dapat melakukan kolaborasi baik antara kepala sekolah, rekan guru, baik dengan orang tua murid ataupun masyarakat sekitar, sehingga keputusan yang kita ambil itu dapat benar-benar diterima oleh orang banyak. Bahkan orang yang terdampak dari keputusan kita tersebut dapat menerima dengan ikhlas dan dengan lapang dada dengan apa yang menjadi keputusan kita tersebut. Oke, baik sekali ya Pak. Berarti harus dipertimbangkan dan dari segala hal yang negatif ataupun yang positifnya. Baik itu baik atau buruk bagi berdampak baik atau berdampak buruk bagi orang lain, dan itu semua harus perlu pertimbangan. Bagus sekali ya Pak. Nah menurut Bapak yang mendukung keberhasilan dari sebuah keputusan yang diambil itu apa ya Pak? Menurut saya yang mendukung dari sebuah keputusan itu tersebut adalah komunikasi, karena apapun ceritanya komunikasi itu adalah hal nomor satu yang paling terpenting dalam pengambilan keputusan. Karena mungkin saja sebagai pimpinan mungkin dia mengambil keputusan secara sepihak dan dan orang yang diberikan yang mendapat keputusan tersebut tidak mengetahui hal apa yang terjadi. Jadi mungkin itu hal yang dapat menjadi sebuah bumerang nantinya. Jadi apapun ceritanya dalam pengambilan keputusan itu kita harus dapat mengkomunikasikannya dengan berbagai pihak, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan masyarakat sekalipun yang memang melihat apa hasil dari atau dampak dari keputusan yang kita ambil. Baik, berarti yang diperlukan dukungan dari sebuah keputusan itu adalah komunikasi. Baik. Ya, apapun itu harus dikomunikasikan dengan baik, begitu ya Pak ya. Baik. Adakah pengalaman Bapak ketika sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak mengalami masalah dilema etika terkait murid ataupun rekan sejawat? Yang saya dapati Bu, dalam dilema etika ya misalnya dalam kelas 6 ini Bu, kami mendapati siswa yang memang sudah selama 3 kali atau 3 tahun berturut-turut tidak naik kelas. Jadi kami rapat dengan dewan guru, anak ini usianya sudah menginjak angka 15 tahun tapi tetap berada di sekolah dasar. Jadi keputusan rapat kepala sekolah dengan teman sejawat mengatakan bahwa murid tersebut harus dinaikkan. Tapi salah satu faktor yang saya menjadi dilema Bu, karena anak ini sudah kelas 6 belum tahu membaca. Jadi hal tersebut yang menjadikan saya dilema, bagaimana nanti proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik di kelas 6 sedangkan ada salah satu siswa yang belum tahu membaca. Dari hal tersebut saya memang menolak dengan keras kalau anak ini dinaikkan. Tapi dengan perkiraan bahwa anak ini sudah usianya sudah tidak anak-anak lagi, bahkan sudah memasuki remaja dan memasuki masa pubertas juga Bu. Karena dia berada di sekolah SD pun dia sudah merasa malu. Tapi kalau kami tidak dinaikkan, kemungkinan anak ini akan putus sekolah.
Jadi hal itulah yang menjadikan kami sebagai seorang guru, bahkan saya sendiri sebagai wali kelas 6 merasa terbebani ataupun merasa dilema dengan keputusan ini. Jadi dalam hal ini saya juga mengambil kebijakan sendiri sebagai wali kelas 6. Ya, setiap istirahat ataupun setiap jam kosong, karena anak ini kan bagaimanapun ceritanya ketika mengikuti pembelajaran tidak dapat mengikuti dengan baik. Jadi saya panggil anak ini, saya ajari dia membaca. Kemudian saya memberikan pengetahuan ataupun pemahaman kepada anak ini supaya anak ini dapat berbenah kembali, supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan puji Tuhan Bu, sudah saya dapati perubahan-perubahan yang ada pada anak tersebut. Dari yang anak ini hanya belajar mengeja, jadi sekarang sudah mulai bisa menggabungkan kata demi kata. Dan saya tes terakhir setelah 3 bulan kami melakukan pembelajaran seperti itu, anak ini sudah mulai bisa menggabungkan membaca dengan kalimat demi kalimat. Bahkan juga anak ini sudah mulai bisa membaca, melihat bagaimana tanda titik, tanda koma. Jadi anak ini sudah mulai paham. Luar biasa sekali ya Pak, Bapak mengalami dilema sekaligus mencari solusi sendiri untuk menghadapi dilema Bapak tersebut ya. Dari siswa yang selayaknya tidak pantas untuk naik kelas, tapi karena faktor usia dan beban mental yang akan dihadapi anak tersebut, dengan pertimbangan tersebut Bapak memberi solusi juga sehingga anak ini berhasil untuk bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Luar biasa sekali ya Pak. Nah, menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip ya dan langkah yang dipelajari dalam modul 3.1 kemarin yang sudah Bapak pelajari? Prinsip yang sudah saya ambil sudah sesuai ya, karena dalam hal ini keputusan yang kami ambil tidak merugikan salah satu pihak. Jadi keputusan itu tersebut saya rasa di langkah-langkahnya juga sudah tepat, karena dari langkah tersebut saya sendiri sebagai wali kelas sudah dapat bertanggung jawab terhadap anak tersebut supaya anak tersebut dapat membaca. Jadi dari hal ini dari terus tanggung jawab misalnya dalam pencarian solusinya, juga dalam mencarikan ide-ide kreatifnya juga saya sudah dapat melaksanakannya dengan baik. Karena apa? Anak ini sudah mendapati perubahan-perubahan yang signifikan. Mungkin sebelum saya mempelajari ataupun dalam hal ini guru penggerak, mungkin anak ini bakal tidak naik kelas terus dan akan putus sekolah. Tapi dengan hal-hal yang sudah kami ambil tersebut, anak ini sudah dapat melanjutkan sekolah, bahkan sampai sekarang anak ini sudah pandai membaca. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, sudah sangat sesuai dengan prinsip yang dipelajari di modul 3.1 berarti ya. Ya. Nah, apakah masih ada hal yang perlu dikembangkan menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Ya, dalam pengambilan keputusan itu ya memang harus kita lihat setiap aspeknya gitu ya, supaya dalam hal tersebut kita tidak salah mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil juga dapat bermanfaat bagi orang banyak. Karena apapun yang kita ambil keputusan tersebut ya paling tidak dapat bermanfaat lah, dapat menjadikan sebuah kemajuan ataupun sebuah perkembangan yang ada di sekolah tersebut. Berarti pemahaman Bapak terhadap prinsip pengambilan keputusan dan bagaimana proses pengambilan keputusan sudah sangat baik ya. Nah, kita lanjut dengan program yang berdampak pada murid ya. Tentunya rancangan program yang berdampak pada muridnya sudah ada selama mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak sudah merancang salah satu program atau mungkin sudah banyak program atau ada program yang sudah Bapak rancang, program yang berdampak pada murid. Kira-kira ada tidak program yang berdampak pada murid? Program yang berdampak pada murid yang sudah saya laksanakan mulai saya masuk di sekolah ini tahun 2019 dan di 2020 saya bentuk itu komunitas belajar ataupun kelompok belajar siswa. Jadi dalam hal kelompok belajar ini Bu, satu kelompok
siswa tersebut dalam kelompok belajarnya tidak artinya tidak satu kelas saja, misalnya hanya kelas 6, tapi dia dapat bergabung dari kelas 1 sampai kelas 6 boleh bergabung satu kelompok. Jadi dalam hal pembelajaran ini, anak-anak saya suruh mereka membentuk sebuah kelompok dan mereka saling belajar bersama. Jadi dari hasil belajar mereka itu, mereka akan laporkan nanti sama saya siapa nanti yang hadir, apa pokok pembahasan yang mereka bahas dalam kelompok belajar. Jadi dalam hal ini siswa saya lihat juga sangat antusias mengikutinya. Jadi setiap laporan, setiap minggu kami buat laporannya, jadi mereka mengatakan perkembangan seperti ini Pak. Jadi ketika kami bosan Pak, apakah kami boleh membuat seperti ini? Yang penting kalau untuk kemajuan dan proses pembelajaran tidak masalah, hanya saja jangan nanti digunakan kelompok. Untuk kelancarannya Bu, seperti itulah yang kami buat. Jadi mereka dalam pelaksanaannya juga berpindah-pindah rumah supaya suasananya semakin lebih baik, dan bukan di situ-situ aja dalam belajarnya. Jadi ketika mereka sudah belajar, mereka menuliskan apa yang mereka sudah pelajari, dan setiap minggunya mereka melaporkan kepada saya apa yang mereka pelajari, apa yang mereka belum tahu saya luruskan sehingga dapat disampaikan kepada kelompok belajarnya masing-masing. Baik, bagus sekali ya, program yang Bapak lakukan itu program tentang kelompok belajar. Program kelompok belajar ini dilakukan estafet ya Pak, nanti di rumah si A, ke rumah si B, ke rumah si C, berganti-gantian Iya. untuk suasana yang baru Suasana ya, yang agar baru. mereka tidak bosan. Dan mereka juga punya yang namanya project dari hasil Iya. apa yang mereka kerjakan. Yang mereka Mereka kerjakan. buat laporan dan itu dilaporkan kepada Bapak. Seperti itu, Pak. Artinya terbimbing ya Pak ya, Iya. walaupun Bapak tidak ada dalam kelompok itu, tapi mereka masih bisa terintegrasi dengan Bapak melalui laporan-laporan yang mereka buat tadi ya Pak ya. Nah, tentunya di dalam membuat program yang berdampak pada murid pasti ada dukungan yang diharapkan. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak harapkan untuk program yang berdampak pada murid? Ya, dalam pembentukannya juga dulu Bu, saya memberikan masukan-masukan ke kepala sekolah, kemudian saya minta izin kepada kepala sekolah dan kepala sekolah sangat mendukung. Kemudian saya juga komunikasikan dengan beberapa orang tua murid dan mereka juga sangat mendukung. Jadi dukungan-dukungan seperti itu yang saya harapkan dari orang tua dan kepala sekolah. Jadi dalam pelaksanaannya juga orang tua juga dapat membimbing anaknya tersebut. Karena apa? Orang tua juga takut anaknya merasa ketinggalan dengan siswa-siswa yang lain. Jadi untuk menghayu-hayukan siswa tersebut itu dalam kelompok belajar, itulah yang kami lakukan. Karena beberapa guru juga yang ada di sekolah itu tinggal juga di desa ini. Jadi dapat monitoring bagaimana anak-anak tersebut belajar. Kemudian orang tua juga sangat mendukung, bahkan mereka tidak perlu marah-marah lagi untuk mengajari anaknya tersebut, karena mereka sudah dapat belajar sendiri atau masing-masing berkolaborasi dengan temannya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Baik, banyak dukungan yang Bapak dapat ya, termasuk dukungan kepala sekolah, pertanggung jawab, dan ikut ambil andil dan berkolaborasi dalam memantau kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari. Dan Benar sekali. bukan hanya rekan guru, tapi melibatkan aspek di luar sekolah seperti orang tua ya, melibatkan orang tua untuk melihat perkembangan anaknya dan lingkungan masyarakat. Ya, Pak, ya, bagus sekali. Nah, pasti di dalam membentuk program belajar ada tantangan-tantangan, ya pasti ada tantangan yang akan dihadapi selama merancang atau membuat rancangan program yang berdampak pada murid. Kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi ketika program itu sedang berjalan? Dalam tantangan yang saya hadapi mungkin beberapa guru memang kemarin kami cerita-cerita mereka pesimis terhadap program yang saya buat, dan kemarin juga sudah pernah dibahas di rapat, nanti anak-anak bakal bosan kalau pembelajarannya hanya seperti itu. Jadi saya memberikan solusi-solusi jadi dapat diterima dengan baik juga. Ada juga yang memang beberapa orang tua karena masalah ekonomi Bu ya, dalam hal ini ketika anaknya memang sangat ingin sekali ikut dalam kelompok belajar tersebut, tapi karena kondisi ekonomi jadi harus membantu orang tuanya di rumah ataupun di ladang seperti itu, karena daerah tahu ibu daerah di sini
ekonominya juga sangat menengah ke bawah seperti itu. Jadi tantangan-tantangan seperti itu yang memang menjadi hambatan bagi saya. Tapi meskipun begitu, anaknya tersebut tetap dia ikutkan dalam kelompok belajar, sehingga beberapa kali anak tersebut memberikan pemahaman-pemahaman, dan saya juga memberikan pemahaman kepada orang tuanya, dan sudah diizinkan anaknya tersebut mengikuti kelompok belajar dengan baik. Tantangannya adalah anak tersebut kemudian orang tua karena faktor ekonomi begitu ya Pak, mereka Ya, harus benar ke ladang seperti itu Pak. Nah tentunya Bapak pasti memiliki solusi bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan tersebut. Solusi-solusinya, solusi yang saya buat ya tetap melakukan komunikasi dengan guru, meminta dukungan dari kepala sekolah, dan saya juga berkoordinasi dengan orang tua, memfasilitasi tempat-tempat untuk anak dalam belajar seperti itu. Karena kan seperti ini Bu, kalau anak SD kan ciri khasnya masih tetap bermain. Jadi ketika orang tua tidak bekerja ke ladang ataupun kemana, jadi orang tua di rumah tersebut dapat mengawasi anak-anak tersebut dalam belajar, sehingga apa yang mereka pelajari itu ataupun apa yang mereka bahas dalam kelompok belajar tersebut tercapai, dan orang tua juga dapat memonitoring bagaimana anaknya. Oh, anak ini nakal Pak. Jadi nanti orang tuanya ketika jumpa dengan saya pasti mengatakan ataupun melaporkan kejadian-kejadian yang sudah yang telah terjadi pada saat pelaksanaan kelompok belajar tersebut. Baik, cara Bapak menghadapi tantangan tersebut adalah dengan berkolaborasi kembali dengan rekan sejawat, melakukan pendekatan-pendekatan Bapak tentunya kepada orang tua, memberi pemahaman-pemahaman kepada orang tua, dan pendekatan juga kepada peserta didik agar mau mengikuti program tersebut, karena program tersebut sangat bagus sekali untuk program yang berdampak pada murid ya Pak ya. Ya. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah tentunya Pak, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ya kan, saya akan merefleksi kembali Bapak terhadap pengalaman Bapak di Lokakarya 2. Di Lokakarya 2 kemarin kita belajar tentang komunitas praktisi ya Pak. Nah tentunya dalam komunitas praktisi ada implementasi yang sudah Bapak lakukan di sekolah. Misalnya salah satunya adalah komunitas praktisi yang ada di sekolah Bapak ya kan. Nah Bapak dalam merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ataupun yang ada di lingkungan sekitar ya Pak, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak selaku calon guru penggerak? Ya, kebetulan Bu, kelompok praktisi yang sudah kami bentuk di sekolah dan sampai sekarang dapat berjalan dengan baik, dan kami namakan kelompok praktisi kami tersebut adalah kelompok belajar guru digital. Karena ya, karena pada saat ini sering sekali guru-guru yang di sekolah masih buta ataupun belum fasih dalam menggunakan komputer dan segala macamnya. Jadi saya berinisiatif dengan beberapa teman di sekolah untuk membentuk sebuah komunitas di mana kami dalam hal tersebut belajar IT bersama untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang lebih baik. Dalam hari ini kami menghasilkan beberapa media pembelajaran baik berbasis digital ataupun gambar. Jadi karena apa kami buat seperti itu? Supaya pembelajaran lebih menarik. Siswa juga ketika melihat gambar yang kami tampilkan ataupun melihat animasi-animasi yang kami tampilkan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, jadi mereka juga sangat tertarik. Di samping itu juga Bu, selain dari untuk proses pembelajaran, kami juga sangat terbantu sekali dengan komunitas ini dalam menyelesaikan administrasi yang ada di sekolah. Contohnya membuat aksi nyata di PMN, bahkan dalam proses pembuatan perangkat ajar, bahan ajar, sehingga kami tidak membebankan orang lagi. Seperti itu. Oke, baik. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bapak alami dari rekan komunitas praktisi Bapak? Ya, pengalaman yang menyenangkan ataupun hal yang menyenangkan yang saya perhatikan dari rekan saya itu sekarang bahkan guru yang
kami ikut kelompok komunitas praktisi, mereka sangat antusias untuk mengikuti setiap pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di PMM. Bahkan saya perhatikan mereka sudah mencapai 3 sampai 4 aksi nyata yang sudah tervalidasi di PMM. Jadi mereka sangat senang, jadi mereka sangat bangga bisa bergabung dengan komunitas guru yang di sekolah kami. Jadi apa yang menjadi hal yang inginkan selama ini dalam komunitas praktisi dapat menjawab, karena dari awalnya memang kami sangat pesimis karena guru-guru yang di sekolah kami itu belum paham atau belum pasti sekali dalam menggunakan IT. Jadi perlahan-lahan kami sama-sama belajar menggunakan komputer, bahkan semua aplikasi-aplikasi yang dapat membantu proses pembelajaran. Hal itu dapat kami terapkan sehingga dapat menciptakan sebuah kemajuan di sekolah kami. Betul sekali ya Pak ya. Nah, perubahan yang menyenangkan itu sangat luar biasa ya Pak ya. Sama-sama bisa mengisi PMM. Ada perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi lebih nyaman menggunakan IT gitu ya Pak ya. Luar biasa Pak. Nah, selanjutnya apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah Bapak selesai dari program pendidikan guru penggerak? Ya, rencana kedepannya kami tetap mempertahankan komunitas kami. Kalau bisa dari sekolah kami bisa menjadi contoh ataupun tutor ke sekolah-sekolah lain, sehingga apa yang sudah kami dapatkan itu tidak berhenti untuk diri kami sendiri, tapi dapat bermanfaat dan berguna bagi orang banyak, khususnya di satu kecamatan kami ini Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya harapkan pembelajaran itu sudah dapat menggunakan teknologi semua gitu. Jadi itulah yang kami harapkan dari komunitas belajar kami. Oke, baik. Yang berarti yang rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak adalah tentang pengimbasan terhadap sekolah-sekolah lain ya Pak ya. Pengimbasan kalau bisa dari komunitas praktisi yang sudah Bapak bentuk dengan rekan-rekan sejawat Bapak akan menjadi tutor dan bermanfaat di sekolah-sekolah lain. Bagus sekali dengan rencana-rencana semoga tercapai ya Pak. Ya. Nah kemudian tentunya dalam komunitas praktisi Bapak juga dan rekan sejawat Bapak juga membutuhkan ya, sangat membutuhkan dukungannya. Nah kira-kira apa yang Bapak perlukan untuk dukungan sebagai dukungan terhadap komunitas praktisi yang sudah Bapak bentuk? Yang pertama pasti dukungan dari atasan ya sangat kami butuhkan untuk kelangsungan komunitas belajar kami, supaya komunitas yang sudah kami bentuk tidak berhenti begitu saja. Kemudian dalam komunitas kami juga kami membutuhkan sarana dan prasarana dan waktu-waktu yang agak banyak seperti itu ya. Jadi kesadaran dari setiap anggota kelompok praktis itu ya kami harapkanlah supaya dapat belajar dengan antusias. Kemudian kalau bisa kelompok praktisi yang kami bentuk ini dapat dimanfaatkan oleh pihak kecamatan mungkin dalam hal-hal menyampaikan ataupun pengimbasan kepada guru-guru yang lain, baik itu dari kelompok kerja guru atau KKG ataupun dari sebuah komunitas ataupun dari wilayah kecamatan kami ini satu gugus bisa kami bermanfaat di dalamnya, bisa difasilitasi dengan baik. Baik, dukungan yang Bapak harapkan itu dukungan kepala sekolah, kemudian fasilitas prasarana dan prasarana tentunya Pak, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat atau kecamatan ya Pak. Bagus. Nah baik, tadi saya juga sudah menyimak bagaimana Bapak melakukan coach ya terhadap rekan sejawat Bapak sebagai coach dan rekan sejawat sebagai coachingnya. Bapak juga sudah menyampaikan di situ bagaimana tujuan percakapan dari hasil observasi yang sudah dilakukan kemarin juga. Kemudian juga Bapak sudah melakukan ya kan percakapan umpan balik dari apa yang sudah dilakukan pada observasi yang kemarin. Nah saya juga sudah melihat bagaimana cara Bapak mengcoaching si coaching dalam menggali diri terhadap pengembangan diri, kemudian rencana-rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pasca observasi tadi, dan itu juga sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak. Dan saya berharap
kedepannya jangan cuma hanya pada satu rekan sejawat saja. Ya, bila perlu Bapak juga melakukan supervisi akademi ini juga kepada rekan-rekan sejawat yang lain untuk apa? Untuk mengevaluasi bagaimana mereka mengajar di dalam kelas, dan mereka juga tahu kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki. Seperti itu termasuk aset juga ya Pak ya. Nah kemudian Pak, dalam pendampingan pada kali ini Bapak tentu sudah menjalani program pendidikan di Pura ini. Menurut Bapak yang paling Bapak kuasai dari materi-materi modul 1 sampai di modul 3, dalam aksinya juga, dalam pemahamannya juga, mana kira-kira modul ini atau materi yang paling Bapak kuasai? Kalau saya pribadi, yang saya paling suka itu ya budaya positif. Budaya positif. Karena saya sangat tertarik dengan pembuatan keyakinan kelas di sekolah kami seperti itu ya. Materinya juga sangat menarik. Kemudian dalam penerapan segitiga restitusi juga saya sangat tertarik. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar apa istilah segitiga restitusi. Jadi setelah saya pelajari, saya tertarik dan pada aksi nyatanya sudah dapat saya terapkan di sekolah dengan baik. Berarti sudah berjalan ya Pak ya? Ya, Berarti sudah berjalan. Bapak lakukan budaya positif di sekolah yang Bapak ya? Sudah. Baik, tentunya materi yang Bapak rasakan sangat membingungkan atau masih membingungkan sampai saat ini, dan Bapak pengen pendalaman yang lebih terhadap materi itu, kira-kira di materi yang mana ya Pak? Secara pribadi Bu, materi yang memang benar-benar membuat saya bingung, membuat saya khawatir ketika dalam pelaksanaannya itu ya pengambilan keputusan Bu. Karena dalam pengambilan keputusan ini banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan, dan berdasarkan semua elemen-elemen yang harus ditetapkan dan dipertimbangkan. Karena dalam pengambilan keputusan ini kita tidak dapat mengambil keputusannya secara sepihak, karena ini menyangkut dengan orang banyak dan untuk masa depan yang lebih baik juga. Karena ketika kita salah dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal terhadap hal yang akan ditimbulkan ke depannya. Seperti itu. Baik ya Pak, berarti yang materi yang Bapak pengen kembangkan lagi atau pengen Bapak pelajari itu adalah tentang materi pengambilan keputusan Pak ya. Tentunya berhubungan dengan prinsip pengambilan keputusan tersebut. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak. Bapak sudah melakukan praktik baik di sekolah, baik itu terhadap rekan sejawat maupun terhadap lingkungan sekitar, khususnya kepada peserta didik, itu sudah sangat baik karena Bapak sudah melakukan atau mempraktikkan secara nyata di sekolah Bapak. Dan saya juga mengapresiasi bentuk kehadiran Bapak dalam pembelajaran baik daring ya kan Pak. Bapak dalam pengerjaan LMS, Bapak juga mengerjakan tepat pada waktu, kemudian dalam kegiatan kolaborasi maupun elaborasi Bapak tetap hadir tepat waktu dan belajar dengan penuh atau secara nyata ya Pak ya, aktif dalam kegiatan, aktif dalam memberi solusi, aktif dalam memberi pendapat ya, jawaban-jawaban ya, itu luar biasa. Itu Bapak tingkatkan walaupun kita sebentar lagi sudah mau selesai. Jangan sampai kendor, sudah mau selesai gitu ya, jangan gara-gara sedikit nanti jadinya terbengkalai ya Pak ya. Nah terkait untuk pendampingan yang ke-6 nanti Pak, Bapak harus menentukan jadwal ya. Bapak menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah Pak. Kemudian Bapak di situ akan mengundang aktor seperti kepala sekolah, rekan guru, murid ya kan, kemudian orang tua siswa, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat setempat, perwakilan gender juga boleh Pak diundang yang terlibat dalam diskusi pemetaan aset tersebut Pak. Kemudian nanti di situ Bapak harus melengkapi dengan membuat notulen hasil diskusi, kemudian mengambil foto kegiatan serta pengumpulan hasil pemetaan ya, hasil asetnya ya, pemetaan yang sudah dirampungkan bersama dalam diskusi tersebut. Nah sampai